Mengapa Yosia, raja yang sangat setia kepada hukum Taurat, justru memiliki akhir hidup yang tragis? Apa yang membedakan dia dengan leluhurnya Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan? Mari kita pelajari bersama. Yosia dikenal sebagai raja yang luar biasa dalam ketaatannya. Alkitab mencatat, tiada seorang pun seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya, sesuai dengan seluruh hukum Musa. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Dalam masanya, Yosia menghancurkan mezbah-mezbah berhala. Ia membersihkan seluruh tanah Yehuda bahkan hingga Israel utara dari berhala. Ia juga memulihkan ibadah di Bait Allah dan mengadakan perayaan Paskah terbesar sejak zaman para hakim. 2 Tawarikh 35 ayat 18. Ia juga memimpin bangsa untuk memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Namun di akhir hidupnya, Yosia terbunuh oleh panah saat melawan Firaun Neko di Megido. Padahal Firaun Neko datang bukan untuk memeranginya. Kenapa bisa demikian? Apa yang salah? Jawabannya, ketiadaan relasi personal antara Yosia dengan Tuhan di saat paling krusial. Yosia memang taat secara hukum, namun dalam keputusan besar ini, ia tidak bertanya kepada Tuhan. Bahkan, ia mengabaikan peringatan Firaun Neko yang sebenarnya membawa pesan dari Tuhan. 2 Tawarikh 35 ayat 22. Inilah perbedaannya dengan Daud. Daud dikenal bukan hanya karena tindakannya, tapi karena hubungannya yang intim dengan Tuhan. Dalam perkara besar, terutama ketika hendak berperang, Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Seperti dalam 1 Samuel 23 ayat 2 dan 1 Samuel 30 ayat 8. Pesan utama kisah ini jelas. Ketaatan sejati bukan hanya soal ritual, hukum, atau pelayanan. Ketaatan yang sejati lahir dari relasi pribadi yang hidup dan yang peka terhadap suara Tuhan. Relevansi bagi kita hari ini. Kita bisa sangat aktif melayani, rajin membaca Alkitab, dan taat pada hukum moral. Tapi jika kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita tetap bisa salah dalam melangkah. Tuhan rindu kita bukan hanya tunduk, tetapi juga dekat dengannya. Tuhan tidak mencari robot rohani, tapi seorang sahabat yang mau mendengar suaranya. Yohanes 15 ayat 15 mencatat perkataan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketaatan sejati bukan hasil dari penundukan, tetapi timbul dari hubungan yang mendalam. Penundukan sering berakar pada keterpaksaan dan komunikasi satu arah, sedangkan hubungan atau relasi menciptakan kerelaan, dialog dua arah, dan kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Ketaatan yang lahir dari relasi